Kami bukannya ingin mengulang-ulang pertanyaan, baik, hanya dari beberapa bacaan dan kalau dihubungkan dengan sejarah tentang Nabi Musa, Pak Yai, dan hubungannya dengan bacaan saya tentang jin itu umumnya berupa ular kalau berkaitan dengan hewan. Karena juga beberapa referensi yang saya baca tentang bagaimana Nabi Adam awalnya digoda dan bagaimana malaikat juga tidak berhasil menjaga dalam tanda kutip pintu surga itu. Terima kasih. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya tentang jin yang berupa ular yang baik ditemukan di rumah ataupun dalam beberapa penanganan tiba-tiba kok seperti ada ular yang muncul dari tanah, tapi itu ular beneran. Iya. Ya, makasih. Iya, itu kalau itu sudah jelas hadisnya ya, hadis sahih itu. Hadis sahih itu ya, ketika kamu menemukan ular di rumah jangan langsung kamu bunuh. Ya, bisa jadi itu jin muslim yang berteduh. Usir sampai 3 kali, bahkan ada yang mengatakan 1 kali, riwayat yang lain. Kalau dia dalam usiran itu 1, 2 dia atau sampai 3 dia pergi, ya sudah biarkan. Kalau nggak pergi silakan kamu bunuh, karena itu ular yang termasuk binatang yang dianjurkan untuk dibunuh. Tikus yang lainnya, ular, kalajengking itu memang dianjurkan untuk dibunuh. Sunnah ibaratnya begitu. Tapi kalau ular usus ular itu harus ada mekanismenya. Diusir dulu, jangan langsung dibunuh. Banyak kejadian orang bunuh ular, kakinya itu bengkak, lebam sampai hitam dan lumpuh. Ternyata ularnya yang lain, keluarganya itu nggak terima, melilit di kaki itu sampai ngasih bisah. Kalau bisa ular nyata itu mungkin bisa langsung mati. Kalau gaib kan prosesnya itu dari gaib ke nyata, prosesnya butuh waktu yang lama begitu. Santet juga gitu, ketika ada dukun ngirim paku ke lewat boneka, itu prosesnya lama untuk menjadi nyata. Ketika sudah mendekati nyata, ini alamat orang ini mau mati gitu. Prosesnya lama gitu. Dan jin ini bukan cuma ular saja ya, banyak ada binatang-binatang yang di manusia ini juga bentuk di dunia gaib. Jin itu juga ada yang bersayap. Jin-jin seperti itu jin-jin yang ibaratnya rakyat jelata, yang lebih sakti, lebih hebatnya lagi, yang mungkin kamu lihat mungkin langsung pingsan ya, itu di gunung, di dasar lautan, itu lebih menyeramkan. Bahkan ada jin yang bisa memindah barang, misal kayak tuyul, atau jin yang lebih hebat lagi sakti memindah barang yang berat. Sepeda motor kamu tiba-tiba pindah, mobil kamu tiba-tiba nembus ke sini dan ke situ misalnya. Atau barang kamu tiba-tiba kontak kamu hilang di meja, nggak lama lo ada lagi di meja. Ini atau yang lebih besar lagi, misalnya pindah Borobudur ke Keraksan, lo bisa ada, itu namanya jin ifrit. Ketika Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk memindah kerajaan Ratu Balkis di Syam, Palestina, itu ifrit berkata, ana atika biha qabla an taquma mim maqami. Aku akan hadirkan kerajaan itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, ibarat 3 detik. Tapi ada wakala indahu ilmun minal kitab, ada manusia yang memiliki ilmu Al-Quran, ilmu Alkitab, kitabnya Nabi Sulaiman ya, muridnya Nabi Sulaiman namanya Asib bin Barkhia. Ana atika biha qabla ayyartada ilaika tarfuk, aku akan hadirkan sebelum kamu berkedip. Masya Allah, 1 detik nggak nyampe. Ada yang mengatakan dia punya Ismullahul A'zam, Ismullahil A'zam. Ilmu manusia lebih tinggi daripada ilmunya ifrit, bisa mindah dalam waktu sekejap. Jin-jin seperti itu biasanya digunakan untuk mindah bayi. Jadi ada kasus ya, kasus di mana pasien datang ke mbah dukun sakti, dia nggak punya anak sudah 8 tahun 15 tahun, kisah nyata.
Kemudian dia bilang 7 tahun 250 juta cash kalau 4 bulan, 7 bulan 250 juta cash, kalau 4 bulan 150 cash. Ya udah Mbak, 4 bulan aja. Ya udah kamu datang 2 bulan lagi. Ini ritual cari korban yang hamil. Yang hamil 1 bulan atau 2 bulan. Nanti setelah dia dapat diritualkan ini perempuan yang hamil 2 bulan, setelah 2 bulan berikutnya kan sudah 4 bulan. Pasien ini datang bawa uang cash 150 juta lalu diritualkan antara jam 1 sampai jam 3. Makanya dianjurkan sholat tahajud khususnya yang hamil. Ibu hamil bangun malam tahajud. Bahaya kamu sedang diincar. Akhirnya dipindah diritualkan menggunakan jin ifrit. Pindahlah itu janin ke tubuh pasiennya dukun, sudah melendung 4 bulan. Yang punya janin bangun-bangun pagi-pagi sudah kosong tanpa bekas. Ini kasus yang kita jumpai. Ada 5 kasus janin hilang, itu ada 5 kasus, berbeda-beda kasus. Dan penanganannya juga beda-beda. Bisa mindah begitu. Dan jin itu bermacam-macam ya. Jin itu bermacam-macam. Bila pingin lengkap itu baca Ahkamul Jan. Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan. Saya lupa kitabnya, ada PDF-nya juga itu. Al-Marjan fi Ahkamil Jan. Imam Asyibli, ada Imam Asyuyuti. Imam Asyibli itu paling lengkap hadis-hadisnya ya. Mungkin sudah ada terjemahannya itu. PDF-nya juga ada Al-Marjan fi Ahkamil Jan Imam Asyibli. PDF-nya itu bagus tentang bentuk-bentuknya jin, jenis-jenisnya jin, pembagian jin, itu banyak situ. Agamanya jin apa? Ya, kalau diperkosa jin gimana, spermanya jin. Terus kalau ngimamin yang jadi imamnya jin hukumnya bagaimana? Kalau nikah sama jin hukumnya bagaimana? Itu dibahas semuanya. Dibahas semuanya. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Entar yang depan. Ini nih. Ngebel tadi, mencet alarmnya nih dulu tadi. Sewu terus kasus ain niku piyambakipun